Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 atas gugatan yang diajukan kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sebelumnya, lewat sidang sengketa Pilpres, tudingan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif dituduhkan pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Termasuk soal dugaan mobilisasi bantuan sosial jelang Pilpres guna mempengaruhi preferensi pemilih. Kalau kami boleh mengambil contoh yang mulia, misalnya sekarang ini. Mahkamah Konstitusi telah menggelar serangkaian sidang sengketa hasil Pilpres 2024 dan bakal membacakan putusan pada Senin 22 April. MK menjamin informasi dalam rapat permusyawaratan hakim yang mengadili gugatan ini tidak akan bocor. RPH itu, karena kita nggak bisa ngakses ya, RPH itu kan tertutup. Jadi saya nanti taunya sama seperti teman-teman, hasil RPH itu ketika nanti diucapkan itu, kita juga baru tahu. Apakah musyawarah mufakat, apakah seperti apa, nanti kita tahu itu di putusan di bagian akhir itu kan. Nggak tahu, nggak ada yang tahu kecuali hakim konstitusi dan petugas-petugas kita yang bersumpah. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud optimistis Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan semua gugatan dalam putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum pemilihan presiden 2024. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis yakin MK akan membuat putusan yang progresif. Dalam sidang sengketa hasil Pilpres, kubu Ganjar Mahfud meminta MK untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Mereka juga meminta MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia. MK itu tidak hidup dalam satu ruangan hampa. Walaupun mereka diisolasi, mereka pasti akan mendengar ada suara-suara yang concern tentang demokrasi, tentang supremasi hukum, tentang kebenaran konstitusional, dan tentu tidak semuanya akan dipertimbangkan, tapi saya yakin kebijaksanaan dan kearifan dan kenegarawanan hakim-hakim MK itu akan mempertimbangkan itu semua. Jadi saya tetap optimis, tetap membuka hati saya, ya, dan saya akan datang ke MK dengan kepala yang tegak dan berharap kita akan punya putusan yang progresif pada tanggal 22. Sebelumnya, tudingan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif dituduhkan pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa Pilpres. Termasuk soal dugaan mobilisasi bantuan sosial jelang Pilpres guna memengaruhi preferensi pemilih. Tuduhan memenangkan Pilpres dengan cara curang langsung dibantah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo menyebut tuduhan itu tidak berdasar serta melukai perasaan simpatisan dan para pemilih Prabowo Gibran. Di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing. Di sisi lain, gejolak politik di luar ruang sidang sengketa Pilpres masih berlangsung panas. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengaku hingga saat ini belum ada komunikasi untuk bergabung dengan koalisi besar Prabowo. Meski sempat mengunggah foto dengan Ketua Harian DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko di media sosial miliknya, Caimin menyebut foto itu hanya sebatas silaturahmi sesama pimpinan DPR RI. Satu kantor dengan Pak Dasko, tapi sudah berbulan-bulan saya nggak pernah ketemu, dan ya sejak Pilpres pendaftaran sampai kemarin itu baru pertama kali ketemu. Tidak ada makna yang lain ya, karena Pak Dasko juga nggak pernah ngajak ngomong apa-apa sih. Sebelum membacakan putusan, Hakim MK menggelar rapat permusyawaratan hakim secara maraton sejak 16 April lalu. MK menjamin tidak akan deadlock alias jalan buntu dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV.